Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Fisa, mahasiswi PJJ PAI UIN Siber Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Inggris 2 yang diampu oleh Bapak Zaki Yafani. Dalam kesempatan ini, insya Allah saya akan menjelaskan salah satu topik dari modul yang sudah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu tentang listening. Di antara strategi untuk menjawab soal-soal dalam listening, yang pertama adalah passive sentence atau kalimat pasif. Dalam dialog yang terdapat pada listening, seringkali jawabannya terdapat pada second line yang merupakan tanggapan ataupun pernyataan dari pembicara kedua. Yang mana bila pembicara kedua tersebut menggunakan kalimat aktif, maka jawaban yang tepatnya biasanya menggunakan kalimat pasif. Maka dalam hal ini kita dituntut untuk mengetahui siapa yang menjadi subjek dan apa yang menjadi objek. Karena apa yang menjadi objek dalam kalimat aktif nanti akan menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kita lihat contohnya dalam dialog pendek berikut. Contoh dialognya adalah, kata orang pertama, "Is that a new painting?" Apakah itu lukisan baru? Jawabannya, "Yes, we just bought it last week." Ya, kita baru saja membelinya minggu lalu. Nah, di sini pertanyaannya adalah, what does the woman mean? Apa ini maksud oleh perempuan itu? Sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, kita harus fokus dengan second line, dengan dialog kedua, yang mana di sini menggunakan kalimat aktif. Maka jawaban yang tepat pasti akan menggunakan kalimat pasif, yaitu yang C. The painting was purchased recently. Lukisan itu baru saja dibeli. Karena tadi lukisannya sebagai objek, maka dalam passive sentence atau kalimat pasif akan menjadi subjek. Untuk selanjutnya, selain dengan passive sentence, strategi untuk menjawab soal listening adalah mengidentifikasi who and where. Maksudnya, kita sebagai peserta tes listening seringkali diminta kesimpulan. Nah, salah satu kesimpulan yang diminta oleh soal itu adalah harus mengetahui who atau siapa yang menuturkan dialog tersebut, atau where, di mana biasanya dialog tersebut terjadi. Kita lihat contoh yang pertama, yaitu mengidentifikasi siapa penutur dialognya. Dalam dialog, contohnya ada seorang perempuan yang menanyakan, "What do you do during your performance?" Apa yang kamu lakukan selama pertunjukan? Jawabannya, "I play the guitar and sing." Saya bermain gitar dan bernyanyi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa yang biasanya menjadi laki-laki tersebut gitu. Nah, kita harus fokus dengan second line dan kita temukan clue atau kata kunci yang menunjukkan profesi seseorang tersebut. Di sini ada clue-nya, yaitu gitar dan bernyanyi. Maka jawaban yang tepat sudah pasti adalah yang D, yaitu seorang musisi. Karena biasanya memang yang bernyanyi dan bermain gitar adalah seorang musisi. Gak mungkin jawabannya yang A, seorang atlet atau salah satu audiens dan lain halnya. Kemudian contoh yang kedua adalah mengidentifikasi where, di mana biasanya dialog tersebut berlangsung. Di sini kita lihat contohnya. Yang pertama ada dialog antara woman dan man.
Kata si perempuannya, "How much are the flowers?" Berapa harga bunganya? Jawabannya adalah $10 per buket. Yang menjadi pertanyaannya adalah di mana percakapan ini mungkin terjadi? Yang sudah pasti yaitu jawabannya itu di toko bunga. Dari mana kita tahu jawabannya? In a florist shop, di toko bunga, dari kata kunci tadi yang menunjukkan ini di toko bunga dari second line, yaitu $10 per buket. Karena nggak mungkin ini di kebun ataupun di toko roti dan lain halnya. Kemudian, salah satu materi dalam listening itu adalah agreement, yaitu persetujuan ataupun sebaliknya ketidaksetujuan ataupun perbedaan pendapat. Jadi dalam dialog yang terdapat dalam listening itu, kita seringkali menemukan ungkapan-ungkapan persetujuan atau yang disebut dengan expression of agreement ataupun disagreement. Nah, untuk itu kita dituntut untuk mengetahui apa saja yang termasuk expression of agreement. Yang pertama, biasanya yang digunakan untuk mengungkapkan persetujuan adalah me too atau I will say atau you can say that again. Dan masih banyak hal yang lainnya. Kita lihat contohnya. Contohnya dalam dialog terdapat seorang laki-laki dan perempuan. Di sini kata si perempuannya, saya kira makanannya terlalu mahal. Nah, di sini kata si laki-lakinya, me too. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa maksud dari laki-laki tersebut. Di sini kita lihat pada second line, yaitu baris keduanya ataupun jawaban dari pembicara keduanya ada ungkapan me too, yang mana me too itu sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi termasuk expression of agreement. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yang mana maksud laki-laki tersebut adalah setuju dengan ungkapan si perempuan tadi, yaitu pembicara pertama. Dapat kita simpulkan dari awal sampai akhir bahwa salah satu strategi untuk menjawab soal dalam listening yaitu passive sentence, yaitu dengan mengidentifikasi second line pada dialog. Kemudian kita identifikasi apakah second line-nya berupa kalimat aktif atau pasif. Jika second line-nya berupa kalimat aktif, maka jawaban yang tepat adalah berupa kalimat pasif atau passive sentence. Yang kedua adalah mengidentifikasi who and where. Sama, caranya adalah dengan mengidentifikasi second line pada dialog. Yang kedua, kita temukan, kita cari clue atau kata petunjuk yang menunjukkan profesi seseorang ataupun tempat terjadinya dialog tersebut. Dan yang ketiga adalah strategi untuk menjawab persetujuan dan ketidaksetujuan. Di sini kita juga sama harus mengidentifikasi second line, kemudian kita cari apakah di sana ada istilah ataupun ada ungkapan apa yang tadi yang disebut expression of agreement, seperti I will say, me too, you can that say again. Kalau ada berarti itu tandanya setuju, kalau tidak berarti sebaliknya disagreement. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila menemukan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.